Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ratin wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang malam hari ini berkenan hadir di majelis kita, karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini berhadir di majelis kita. Adapun malam hari ini temanya adalah tentang waktu. Nah, jadi waktu. Jadi temanya adalah tentang makna daripada waktu, atau disebut pula dengan masa. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Ashr atau masa, ini daripada Makkiyah, surat ke-103. Nah, ayatnya adalah daripada 3 ayat. Wal asri wal asri artinya demi masa. Inna sesungguhnya, insan bahwa semua manusia. Jadi insan itu adalah semua, nah, dalam tanda kurung semua insan manusia. Jadi tidak ada pilih-pilihan, artinya semua manusia. Nah, jadi yang namanya manusia, baik perempuan, laki, anak kecil, orang tua, ya namanya manusia, semua manusia. Asa itu disebut manusia. Lafi benar-benar dalam, husrin itu kerugian. Illa kecuali alladzina alladzina artinya orang-orang yang amanu, mereka yang beriman, wa amilu, dan mereka yang mengerjakan solihat, artinya kebajikan, solihah atau solihat artinya kebajikan. Watawasau bilhaq, watawasau bilhaq, watawasau bisabri artinya dalam kesabaran. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Artinya
Bisabri itu dalam kesabaran, dalam tanda kurung pada ketaatan. Watawa syaut dan mereka saling menasihati. Nah, jadi wa amilu itu adalah dan mereka mengerjakan, wawnya itu, dan amilunya adalah mengerjakan kebajikan. Solehah. Nah, jadi anak yang solehah atau soleh itu kebajikan. Lalu dihubungkan dengan ada istilah anak yang soleh, solehah. Jadi kata soleh, solehah. Nah, kata soleh kalau di sini dituliskan solihati, solihat, kebajikan. Nah, mungkin itu, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau pengucapan dalam ayat-ayat tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama adalah demi masa. Nah, jadi demi masa. Kemudian ayat yang kedua, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi yang namanya insan tadi adalah semua manusia di sini. Inna insan artinya semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, atau mereka yang mengerjakan amal-amal kebajikan. Kalau di Quran lain mungkin ada terjemah lain, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada pula yang menafsirkan demikian tadi. Nah, malam hari ini temanya adalah tentang waktu atau masa. Jadi tiap-tiap masa daripada masa yang dilalui oleh diri manusia tadi ada pembagian masa. Yang pertama adalah masa atau waktu menurut pendapat Imam Al-Qusairi, menerangkan bahwa sebagian ahli mengatakan yang dimaksud dengan waktu ialah saat di mana sesuatu peristiwa yang diharapkan berlaku. Jadi menurut Imam Qusairi menerangkan bahwa sebagian ahli mengatakan yang dimaksud dengan waktu ialah saat di mana sesuatu peristiwa yang diharapkan berlaku. Jika demikian, berlaku atau terjadinya peristiwa yang diharapkan itulah yang menentukan waktu. Jadi waktu dan peristiwa yang berlaku tadilah yang diharapkan, itulah yang menentukan waktu. Kalau seseorang berkata, aku akan datang menemui kamu pada awal bulan yang akan datang, maka kedatangannya dinamakan peristiwa yang diperkirakan, dan awal bulan dinamakan waktu berlaku atau terjadinya peristiwa yang akan datang. Contoh misal pula, misalnya insya Allah saya akan hadir ke rumahmu minggu depan. Nah, insya Allah ada kata-kata waktu, insya Allah saya akan hadir ke rumahmu minggu akan datang, artinya minggu depan. Nah, minggu depan aku akan bertamu ke rumahmu. Lalu kata insya Allah, ada pula kata-kata insya Allah.
Nah, ketika minggu depan kita tadi bertamu, nah maka waktu yang dimaksudkan adalah waktu bertamu, yaitu minggu depan atau minggu yang dihadap yang akan datang, artinya 1 minggu kemudian. Jadi itu maksud dari penentuan daripada waktu yang berlaku terjadi peristiwa kedatangan. Artinya insya Allah, kalau Allah mengizinkan, aku minggu depan bertamu ke rumahmu. Artinya waktu kedatangannya tadi adalah minggu depan tadi. Jadi yang disebut waktu tadi itu waktu kedatangan tadi, yaitu minggu depan. Nah, ada pula hikmah yang diambil daripada masa tadi insya Allah. Itu pula berlaku kepada diri seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Ketika Tuhannya memerintahkan, nah misalnya tadi diperintahkan Tuhan, insya Allah tadi kalau Tuhan mengizinkan, memang perintah pada masa itu hendak bertamu minggu depan tadi. Jadi 7 hari dari sekarang. Misalnya hari ini hari apa? Hari Senin. Nah, berarti 1 minggu kemudian, artinya Senin akan datang. Nah, atau hari Minggu kah? Atau hari Senin kah? Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan. Nah, jadi yang dinamakan waktu, nah, adalah masa kedatangan kita tadi pada minggu yang akan datang atau Senin depan. Ada diambil hikmah di sana bahwa kata insya Allah tadi kalau Tuhan mengizinkan. Begitu pula ketika sehari-hari terjadi pada diri kita, orang memberi undangan pada kita. Undangan misalnya, nah Pak Asami diberi undangan oleh orang lain tadi, undangan perkawinan. Perkawinan ini kapan? Minggu akan dapat minggu depan, artinya hari Senin lah. Nah, kalau hari ini hari Senin, nah Senin yang akan datang tanggal berapa tuh Pak Asami? Nah, diberi undangan tadi. Lalu jawabannya apa? Insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan tadi. Jadi diberi undangan. Maka yang kita pandang tadi, yang memberi undangan tadi pun adalah Allah juga. Yang menjawab pun tiada lain daripada dirinya juga. Jadi yang memberi undangan tadi seruan kepada diri kita bahwa untuk melakukan suatu acara tadi, contoh misal acara tadi adalah hari Senin, maka disebutkan di situ ada istilah kata-kata yang sering kita dengar dengan sebutan insya Allah. Artinya kalau Tuhanku mengizinkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Nah, yang datang tadi Allah juga. Nah, yang menyebutkan insya Allah tadi tiada lain dipandang daripada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Artinya atas izin dan kehendaknya. Nah, jadi masa waktu yang pertama tadi adalah kedatangan kita pada minggu atau 1 minggu ke depan atau hari Senin tadi. Nah, itu terjadi peristiwa tadi yang dinamakan waktu berdasarkan daripada saat dimana sesuatu peristiwa diharapkan berlaku. Nah, jadi dimana sesuatu peristiwa diharapkan berlaku. Jadi pengharapan pada masa itu adalah hari Senin yang akan datang. Jadi 1 minggu kemudian. Lalu di sana ada istilah kata insya Allah ketika Tuhan mengizinkan tadi. Nah, jadi Pak Asnawi diberi undangan, kata Pak Asnawi insya Allah. Jadi pas masa harinya, nah harinya tadi pas masa harinya 1 minggu penantian, masa waktu tadi sampai waktunya. Kalau Tuhan mengizinkan tadi, artinya Pak Asnawi berangkat, engkau tadi ada janji dengan si A pada hari Senin tadi. Penundaan waktu tadi adalah 1 minggu. Jadi kalau Tuhan menyuruh berangkat, maka berangkat.
Kalau nya kada enak, nah jangan berangkat. Kalau kada enak tadi, nah kalau kada enak tadi, jangan berangkat kalau kada enak. Jadi kalau Tuhan menyuruh berangkat, berangkat. Kalau Tuhan mau menyuruh berangkat tadi, kalau tidak berangkat. Jadi ada hikmahnya di situ, masalah waktu dan kedatangan terhadap masa waktu yang diharapkan berlaku. Jadi kalau Tuhan kita mengizinkan, nah maka jalanlah kaki, tangan, seluruh anggota batang tubuh tadi. Jadi kalau Tuhan mengizinkan, nah ini maksud daripada insya Allah ketika Tuhan mau mengizinkan. Ataupun tak lama-lama waktunya, misalnya ada orang seruan mau tahlilan macam, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan tadi. Nah, tetapi kalau Tuhan mau tidak mengizinkan, artinya disuruh tidak berangkat, maka tidak akan berangkat. Jadi hamba, si manusia yang abdi, yang taat kepada Tuhannya tadi, maka demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Kenapa disebut merugi? Karena dia mengutamakan hawa nafsunya ketika hendak berangkat tadi. Hendak berangkat tadi bukan karena Allah, tapi karena makanannya. Hendak berangkat seruan tadi karena malu dengan tetangga. Ya kata tetangga ramai tulakan, kita kada tulakan. Orang-orang ramai hadir, ataupun ketika hendak seruan tadi mengharap makanannya, ataupun mencari pahala, nah, artinya banyak pahala yang didapat dan lain sebagainya tadi. Nah itulah kerugian tadi, bahwa kerugian itu merugikan daripada diri sendiri. Termasuklah kalau kita melaksanakan ibadah tadi, itu ibadah yang namanya adalah riya juga. Artinya seruan tadi, artinya undangan yang kita hadiri untuk tahlilan tadi bukan tahlilannya yang dimasalahkan, kada. Artinya proses kedatangan kita tadi dengan masa waktu yang kita gunakan untuk acara tahlilan tadi, tujuannya menyebabkan kita rugi itu apa? Berangkat karena malu, karena kawan. Menuntut ilmu sama karena kawan hadir juga, kawan tidak hadir juga. Artinya menuntut ilmu jangan sampai ada terpaksa, jangan menuntut ilmu tadi, jangan terpaksa. Nuntut ilmu tadi hendaknya karena Allah, jangan hendak karena sesuatu apapun selain daripada Allah. Begitu pula menghadiri acara tadi pada masa waktunya, seperti tahlilan atau acara sunatan dan lain sebagainya tadi. Kalau menghadiri itu merupakan bentuk daripada ketaatan lawan Tuhan, taat dengan Tuhannya tadi, karena perintah Tuhan, maka itu bernilai ibadah dan merupakan amal yang soleh. Tetapi ketika engkau berangkat pada masa itu tadi, pada waktu itu tadi berangkat, lantaran karena hawa nafsumu, apa itu tadi? Karena makanan minumannya yang lezat tadi, karena di sana banyak makanan minumannya, karena di sana tadi banyak kawan-kawan dan lain sebagainya tadi, sehingga tujuan tadi bukan karena Allah, tapi ada tujuan selain daripada Allah, atau malu dengan tetangga, malu dengan kawan. Nah, malu kita dengan kawan tadi, gara-gara malu aja. Nah, pas amal yang kita kerjakan tadi adalah bernilai riya juga, tetap bernilai riya, karena takut dikatakan orang dan lain sebagainya. Maka dalam masa waktu yang disebutkan Imam Al-Qusairi yang pertama itu tadi, maka waktu berlaku atau terjadinya peristiwa akan datang tadi, maka gunakanlah waktu itu, kedatanganmu kepada suatu peristiwa
gunakan karena Allah jua. Jadi Allah jua yang memerintahkan kepada diri untuk berangkat. Allah jua. Kemudian ada ayat lain, surah Al-Kahf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat-urat lehernya. Jadi gunakanlah masa waktu tadi, saking dekatnya Allah. Waktu tadi ketika engkau datang, hendak berangkat, Allah dekat dengan urat lehermu. Ketika engkau berangkat pun Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Ketika engkau berangkat tadi, berangkat untuk ilmu, hendak acara sunatan, hajatan tadi, apapun tujuan hatimu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa engkau tutup-tutupi. Jadi kada ada yang ditutup-tutupi dengan Tuhan tadi, karena tidak ada dinding dan hijab antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dinding dan hijab antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada dinding. Allah begitu dekat dengan diri. Jadi tidak ada dinding sama sekali antara dirimu dengan Allah. Kemudian ada ditafsirkan bahwa dalam sebuah tafsir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia sendiri yang menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dia mengetahui keadaan mereka, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka bisikan oleh hati mereka. Nah, jadi kata-kata insya Allah itu pada masa yang akan datang itu, hati-hati dengan hatimu sendiri tadi. Artinya tundukkanlah dirimu, bertawakal kepada Allah. Insya Allah itu artinya kalau Tuhan ini, Tuhanku mengizinkan. Jadi kalau Tuhanku tadi mengizinkan, mana akunya? Tentu akunya dekat dengan diri tadi, lebih hampir daripada urat leher si aku tadi. Jadi karena kehendakulah terjadi masa itu tadi. Karena berkat akulah engkau bisa berangkat. Engkau tadi mana ya batang tubuh nina. Karena kehendakku. Nah, jadi kalau kada taat dengan aku tadi, maka ini manusia rugi. Ada aja nanti bahaya yang terjadi pada dirinya. Ada saja mudarat yang terjadi pada dirinya. Ada mudarat yang terjadi pada dirinya. Nah, ini disebutkan sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi tadi. Apa itu? Gara-gara lalai dirinya terhadap apa yang diperintahkan Tuhannya. Misalnya jangan berangkat ke pasar. Nah, tapi kita masih hendak ke pasar, padahal kondisi tubuh lemas, mengantuk. Sesungguhnya seorang saleh tadi adalah beriman dan takwa kepada Tuhannya, kepada aku tadi. Kalau aku menghendaki tadi, maka kata Allah tadi, ibadah itu hanya ditujukan kepada aku. Sholatmu ingat kepada aku, zikir itu ingat kepada aku. Maka gunakanlah masa waktumu tadi, masa waktumu tadi. Nah, jadi kalau syariatnya tadi menggunakan waktu, ya batang tubuh, itu syariatnya tadi. Kemudian hatinya, nah dalam tarikatnya itu hatinya yang menggunakan masa waktu tadi. Kemudian yang menggunakan masa waktu, syariat, tarikat, hakikatnya adalah nyawanya atau rohnya. Kemudian yang keempat adalah ma'rifatnya, yaitu pengakuan dirinya. Jadi seluruhnya, ia tubuhnya, ia hatinya, ia nyawa, rohnya tadi, dan pengakuan dirinya.
ini yang dia gunakan sebaik-baiknya dalam menjalani waktu tadi, baik berupa kedatangan waktu yang pertama tadi, maka ketika yang datang tadi tubuhnya, hatinya, nyawanya, dan akwan dirinya seluruhnya satu irama ketika insya Allah akan datang tadi. Bukan berarti hanya tubuhnya aja, hatinya ke lain. Artinya hatinya tujuan ke lain. Seperti datang nuntut ilmu, hatinya ke lain. Nah, tubuhnya aja yang hadir di majelis, tapi hati pikirannya ke lain. Nyawanya, penglihatannya, pendengarannya ke lain. Nah, kalau nuntut ilmu tadi, maka gunakan waktu daripada tubuh hati tadi sepenuhnya supaya kada rugi. Gunakan waktu tubuh tadi. Jadi tubuh menggunakan waktu, hati, nyawa, roh, dan pengakuan diri tadi, keempat-empatnya. Itulah insan manusia yang sempurna tadi. Maka sesungguhnya manusia yang demikianlah yang tidak akan rugi. Jadi manusia tadi yaitu tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya, dan pengakuan dirinya beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Jadi tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya, dan pengakuan dirinya menggunakan masa waktu tersebut untuk mengabdi dan taat kepada Tuhannya. Kemudian lagi yang kedua adalah istilah waktu daripada Abu Ali Dakak berkata, Abu Ali Dakak berkata, waktu itu ialah di mana kau sedang berada. Kalau kau sedang berada di dunia, maka waktumu dunia. Kalau kau sedang berada di akhirat, maka waktumu adalah akhirat. Kalau kau sedang berada dalam kesedihan, maka waktumu dalam kesedihan. Kalau kau sedang dalam kegembiraan, maka waktumu adalah gembira. Jadi dengan demikian, waktu ialah di mana seseorang yang sebagian besar atau kebiasaannya berada. Nah, jadi menurut Abu Ali Dakak berkata, waktu ialah di mana kau sedang berada. Ada waktu sedang, waktu sedih, waktu gembira, waktu di dunia, waktu di akhirat. Kalau waktu sesuai dengan surah Al-As, nah, demi masa tadi, maka sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Lalu dihubungkan ayat ini tadi dengan perkataan pendapat daripada Abu Ali Dakak tentang waktu di mana kau sedang berada. Kadang-kadang kita berada dalam kegembiraan bisa lupa dengan Tuhan. Kadang-kadang dalam kesedihan bisa lupa juga dengan Tuhan. Tapi kebanyakan waktu gembira kita bisa lupa dengan Tuhan. Waktu gembira, nah waktu gembira tadi, waktu gembira, kalau waktu sedih ingat dengan Tuhan. Kalau waktu gembira kita bisa lupa dengan Tuhan tadi. Nah jadi menurut Abu Ali tadi, waktu tadi di mana kau sedang berada. Nah ini terjadi pada kita. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita gembira kan. Kemudian lagi yang ketiga, sebagian sufi yang lain mengatakan bahwa waktu itu tanda sesuatu masa. Karena itu mereka mengatakan waktu itu adalah diapit oleh dua mata, masa yang lampau dan masa yang sekarang. Jadi masa yang lampau itu masa yang telah lalu, masa yang telah lama, yang telah berlalu,
dan masa yang akan datang. Jadi masa waktu itu diapit, artinya dicapit masa yang dahulu sudah tak ingat lagi, masa yang akan datang belum tahu lagi. Itu disebut masa tadi atau waktu. Jadi yang sekarang itu diapit masa waktu yang telah lalu dan masa waktu yang akan datang. Waktu yang sekarang nih yang dipikirkan, jangan pikirkan yang dulu ataupun memikirkan masa yang akan datang. Jadi waktu yang dipikirkan tuh sekarang beriman dan takwa kepada Tuhan. Sekarang ini yang dipikirkan. Kalau nanti-nanti, kalau berunding terus, kapan lagi ada keputusan kalau mati di perundingan kena? Nah, manusia tuh berunding. Nah, itulah manusia, diberi permata yang indah, anda kerikil, itulah manusia. Ditunjukkan jalan oleh sang penunjuk jalan, mau cari jalan sendiri, itulah manusia. Nah, mencari banyak keuntungan daripada waktu masanya, karena manusia tadi dipengaruhi oleh keadaan dirinya tadi. Ya, waktu dia senang, waktu dia sibuk bekerja, urusan waktunya ya di pekerjaan tadi. Nah, sibuk di waktu bekerja aja, sibuk di waktu di masa yang dia lalu. Kalau masa dan waktu yang dia jalani, dia tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Tuhannya, maka bila dia meninggal dunia adalah di luar Islam. Artinya mati sibuk mengurus dunia, sehingga ditinggalkannya iman dan takwanya kepada Tuhannya. Nah, kesibukan tadi memikirkan masa yang akan datang, ngumpulkan harta kalau kaya raya. Kalau kaya raya artinya bekerja kuat-kuat, rajin-rajin, artinya memikirkan masa yang akan datang. Atau mengingat masa yang telah lalu. Nah, mengingat masa yang telah lalu artinya dulu kaya raya, sekarang malas bekerja sudah. Nah, mengingat masa yang telah lalu. Masa yang telah lalu diingat terus sehingga diri tadi tidak lagi bisa beraktivitas bekerja tadi. Diam aja karena masa lalunya menggembirakan, menyenangkan. Ada pula orang yang dimabuk hatinya tadi, dimabuk oleh daripada masa dunia. Nah, kalau pembagian hati itu diantaranya, nah masalah hati lagi tadi, mengisi waktu tadi. Ada manusia yang 60% hatinya diisi cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala, 60%. Ada pula yang hatinya diisi 100% oleh Allah dengan ma'rifat, sehingga dia hanya mendengar, senang pada masa itu tadi, mendengar daripada ilmu-ilmu ma'rifat aja, kalau yang lain dia tak senang. Ada pula hatinya, masanya diisi dengan dunia 60% tadi. Dunia 60%, ada yang tadi ma'rifat lawan Tuhannya 60%, kecintaan dengan Tuhan 60%. Jadi 40%-nya masih hidupnya hura-hura, rame-rame lagi masih ada. Ada yang 100% tadi kada tahu diurus kerja, waktu apa aja kada tahu, yang penting dia makrifat dengan Tuhannya. Ada juga waktunya dia gunakan sepanjang waktu, artinya masanya sekarang dia tak mikirkan kerja apa, tak mikirkan uang. Ada juga itu yang 100%. Ada pula masa hati daripada manusia tadi yang 60% hatinya cinta kepada Tuhannya atau makrifat kepada Tuhannya. 60 berarti 40%-nya adalah dunia. Nah, kadang-kadang orang seperti ini suka senang makrifat, senang pula hiburannya tadi. Nah, artinya masih sibuk beurus dunia. Ada pula yang 60%-nya adalah makrifat dengan Tuhannya, 40%-nya
apa tadi, 60%-nya dunia, 40%-nya adalah ke makrifat kepada Tuhannya. Ada pula tadi, artinya banyak cinta dunia juga. Jadi kalau nonton di majelis ikut-ikutan aja, cuma sekedar ikut-ikutan, cuma ada aja 40%. Ada juga yang tidak ada 0% tadi atau 100%, hatinya, masa waktunya dia gunakan hanya sepenuhnya daripada mencintai dunia. Nah, ini disebut hutbun dunia, siang dunia, malam dunia. Artinya ini disebut hutbun dunia. Kalau yang 60% tadi, kadang-kadang dia senang dengan ketuhanannya, masih banyak lagi. Kalau 50-50, separuh-separuh, ini 60%. Artinya 60% masa waktunya, hatinya diisi dengan kecintaannya kepada Tuhannya. Masih banyak lagi, cuma masih ada hiburannya lagi, masih senang, nah, hura-hura dan lain sebagainya. Nah, ini 60% masih mendingan tadi. Lalu kadang-kadang kita bisa menilai, oh kenapa orang ini berubahkah yang mula-mula. Nah, artinya tadi, kok orang marifat bisa seperti itu, masih ada sifat hura-hura, senang dan lain sebagainya. Itu merupakan sudah ketentuan Allah, karena kadar makrifat yang diberikan Allah kepada kita tuh macam-macam kadarnya. Ada yang 100% makrifatnya, ada yang 60% makrifatnya. Kalau yang 100% tadi dipandang orang, berarti itu orang kada tahu di duit, kan kada mau urus lagi daripada pekerjaan dunia. Nah, ini hanya sedikit gambaran, kada tahu lagi beurus duit. Nah, artinya kata yang suka mencari duit, nah ini orang ini bodoh, kada tahu di duit, kada mau uang. Kalau yang 60% tadi masih ada kecintaannya, Tuhannya 60, kepada dunia 40%. Nah, jadi semua keadaan hati, keadaan masa tadi bergantung, ada masa sedih, senang, gembira, semuanya itu ketentuan Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara daripada diri kita manusia. Begitu pula pemahaman pada masa waktu tadi menuntut ada yang di syariat. Syariat tadi, nah, ilmu syariat tadi, atau bersyariat, bertarikat, berhakikat, bermakrifat. Siapakah yang disyariati tadi? Nah, karena ada istilah syariatullah, tubuh yang bersyariat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, si batang tubuh tadi. Tujuan bersyariat, mensyariati batang tubuh tadi kemana? Begitu pula bertarikat tadi, jalan bertarikat, jalan menuju Allah. Mana Allahnya? Kita bertarikat tadi, nah macam-macam jenis tarikat. Lalu mana yang kita tuju nih, yang mana? Apakah terus di jalan saja? Manakah itu pemilik syariat tadi? Manakah itu pemilik hakikat tadi? Manakah itu pemilik syariat tadi? Nah, kalau hakikat tadi nyawa atau roh tadi, manakah itu pemilik nyawa dan roh tadi? Itu yang dituju. Mana itu pemilik hakikat? Mana itu pemilik makrifat? Akuan diri, roh, nyawa, hati, dan tubuh tadi. Lalu ada istilah masa waktu bersyariat, bertarikat, berhakikat, bermakrifat waktu tadi. Kesemuanya itu dalam satu kesempurnaan. Lalu manusia yang tidak menggunakan masa waktunya, nah, adalah manusia selalu dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Berarti yang takwa itu tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya
dan akhwat dirinya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhannya seluruhnya. Nah, jadi ketika waktu di syariat tadi, mana pemilik waktu syariat, mana pemilik hakikat, begitu pula pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu kita berzikir, nah, menurut Abu Ali Dakak tadi ada masa waktu kita sholat. Mana yang kita sembah tadi, yang mana waktu sholat tadi. Jadi masa ada waktu sholat, ada masa waktu kita puasa. Manakah pemilik puasa ini tadi? Yang tukang terima puasa kita mana? Yang tukang terima sholat kita mana? Yang kita sembah itu yang mana? Kemudian waktu masa kita berzikir mana yang kita ingat, mana yang kita puji itu yang mana? Mana yang kita ingat, mana yang kita puji tadi. Nah, pujian kepada Allah itu kan banyak, apalagi zikir banyak ragamnya. Nah, dari zikir yang berhuruf bersuara tadi sampai zikir yang tiada huruf tiada suara seperti zikir sir tadi. Nah, zikir sir tadi. Nah, biasanya ada yang menyebut nah, ada zikir hati dan lain sebagainya. Tadi ada zikir la ilaha illallah. Itu bentuk pujian kepada Allah. Pada masa kita memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergolong waktu juga masa berzikir, masa atau waktu sholat. Yang terutama di situ dari masa itu adalah hikmahnya ketika kita berzikir tadi, mana yang kita ingat tuh yang mana, pemilik zikir yang mana. Begitu pula salawat tadi, manakah itu pemilik salawat, manakah yang kita sembah, manakah yang kita ingat di dalam sholat tadi. Masa kita mengingat Tuhan tadi, masa hendak mendapat Tuhan lalu sholat, lalu mana Tuhannya tadi. Nah, ada masa itu tuh bertamukah tidakkah dengan Tuhan tadi. Kemudian lagi kembali kepada masa waktu yang ketiga. Sebagian sufi yang lain mengata waktu itu adalah tanda sesuatu masa. Karena itu katakan waktu itu adalah diapit dua masa, masa lampau dan masa sekarang, masa yang akan datang. Jadi masa lampau, masa yang akan datang, masa yang telah lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, jadi yang disebut waktu tadi yang ketiga itu adalah masa yang sekarang. Kemudian sebagian lagi mengatakan waktu itu adalah saat dimana Allah telah menetapkan keadaan kita, yang bukan menurut kehendak dan keinginan kita. Orang mengatakan si fulan sedang berada menurut hukum ketetapan waktunya, yang artinya ia telah menyerah dan menerima keadaan yang ditetapkan Allah atas dirinya, bukan menurut kehendak dan keinginannya. Jadi yang keempat ini, waktu ialah saat dimana Allah telah menetapkan keadaan diri kita. Apa aja tadi? Nah, jadi yang namanya diri tadi adalah diri lahir, diri batin. Masih ingat kemarin diri lahir bernama Muhammad, diri batin bernama Ahmad. Jadi diri lahir, diri batin. Nah, diri lahir dan diri batin ini adalah waktunya adalah saat dimana Allah telah menetapkan keadaan diri kita. Artinya ia telah menyerahkan dan menerima keadaan yang ditetapkan Allah atas dirinya, bukan menurut kehendak dan keinginannya. Artinya kata Tuhan, berdiri, diri, jalan, istirahat, berbaring, bekerja tadi sesuai dengan kehendak dan keinginan daripada Tuhannya, bukan berdasarkan waktu menurut kehendak dan keinginannya. Jadi waktunya tadi dia tidak memiliki waktu dan masa sebenarnya. Artinya semua yang terjadi pada dirinya dia bertawakal dengan Tuhan tadi, bertawakal
dengan Tuhannya. Ada pula penggolongan waktu dan masa seperti ini tadi. Jadi sepenuhnya dirinya diserahkan kepada Tuhan tadi. Apa aja yang dikehendaki Tuhan kepada diri, itu yang terjadi. Keadaan diri tadi dia terima. Nah, jadi menerima keadaan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya tadi. Kemudian yang berikutnya, maka dari uraian di atas, Yahya Zakaria Ansari menyimpulkan bahwa menurut kaum sufi, suatu keadaan di mana seseorang berada, tanda pembeda antara dua masa atau suatu keadaan yang ditetapkan oleh Allah atas diri kita, bukan menurut kehendak dan keinginan kita. Artinya waktu-waktu yang kita bacakan tadi karena kehendak Allah juga. Waktu yang telah lalu kah, waktu yang sekarang kah, waktu yang akan datang kah, waktu sedih kah, waktu senang kah, waktu insya Allah akan hadir, akan datang tadi kah, semuanya pun adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendak dan keinginan Allah pula yang membagi-bagi waktu menurut pandangan-pandangan tadi. Artinya semuanya kehendak dan keinginan Allah juga. Palingnya apa tak? Kemudian Ibnu Abdillah menerangkan bahwa Syekh Abdul Hasan Sajili pernah berkata, waktu seorang hamba hanya terbagi kepada 4, yaitu waktu bahagia, waktu menderita, waktu taat, waktu maksiat, dan setiap waktu itu harus dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi Ibnu Abdillah menggolongkan waktu tadi adalah waktu bahagia, ingatkah lawan Tuhan, tidakkah? Kemudian waktu menderita, ingatkah lawan Tuhan atau tidakkah? Kemudian waktu taat dengan Tuhan, ada taat dengan Tuhan tadi, bertamukah lawan Tuhannya, karenakah dengan Tuhan, tidakkah? Kemudian waktu maksiat, nah jadi ada waktu maksiat, dan setiap waktu harus digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu kan dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berada pada waktu berbuat taat, hendaknya ia memandang ketaatan itu merupakan karunia Allah. Jadi ketika waktu taat tadi, batang tubuh yang taat, hati yang taat, nyawa atau roh yang taat, dan pengakuan diri, semuanya yang dipandang itu dari Allah juga. Baik tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya, dan pengakuan dirinya ketika dia taat, itu daripada Tuhannya juga, bukan dari lainnya. Baik syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, ma'rifatnya, dia tujukan semata-mata hanya kepada Allah. Jadi pemilik syariat itu adalah Allah, pemilik tarikat itu Allah, pemilik hakikat itu Allah, pemilik ma'rifat itu Allah. Yang ditujunya itu Allahnya, yang dituju itu Tuhannya. Jangan yang dituju adalah jalannya. Nah, jangan tujuan tadi jalan. Nah, misalnya jalan tadi zikir, pujian, misalnya zikir hati Allah, 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 Allah. Jangan tertahan di situ. Yang dituju tadi adalah pemilik zikirnya, pemilik tarikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dituju. Jangan yang dituju tadi adalah amal ibadahnya, atau tertahan di amal ibadah, tapi sampaikan ibadahmu tadi kepada Tuhanmu. Nah, jangan bertahan di syariat tadi, sampaikan kepada Allahnya, karena Allahnya pemilik syariat. Begitu pula tarikat, jangan tertahan di jalan. Sampai kapan engkau akan sampai ke rumah tadi kalau di jalan terus muter-muter di jalan? Adalah keadaan diri manusia. Nah, jadi maka sampaikanlah syariatmu tadi kepada syariatullah. Artinya syariat itu milik Allah.
Tarikat tadi jalan, jangan berbangga-bangga jikir, jikir hati, jikir nafas, jikir kadada huruf dan suaranya, bukan itu tujuannya. Sampaikan kepada Tuhanmu, sampaikan kepada Tuhan. Jangan tertahan di jikir tadi, tetapi adalah pemilik jikir. Begitu pula amal ibadah kayak sholat. Waktu kita sholat tadi, nah jangan tertahan di sholat, kak. Sampaikan sholat tadi kepada pemilik sholat, kepada pemilik sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhanmu. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kalau kadada nuntut ilmu bagaimana? Nah, apakah ilmu tadi dibawa dalam perut lahir? Tidak. Ilmu tadi didapat dengan belajar, dengan duduk. Itu kalau orang nuntut ilmu tadi. Kalau ada manusia yang lahir dengan ilmu, nah, tentu banyak manusia tadi. Ada manusia sudah berilmu. Nah, maka gunakanlah masa kita yang sekarang. Nih yang dipikirkan yang sekarang tadi. Nah, ada pula pembagian masa tadi tentang napas yang telah lalu, napas yang sekarang, dan napas yang akan datang. Napas yang telah lalu kita lupa, sudah kada ingat lagi. Nah, masa yang akan datang jangan dipikirkan, ini dipikirkan duluan. Nah, artinya ada buruk sangka duluan. Hendak nuntut ilmu itu buruk sangka duluan dengan Tuhan, dengan lainnya tadi buruk sangka. Akhirnya apapun yang kau tanam dengan buruk sangka tadi, hasilnya tidak akan bagus dan tidak akan sempurna. Karena buruk sangka duluan. Berburuk sangka duluan. Dan begitu pula, aku sesuai dengan perasaan hambaku, ujar Tuhan. Lalu kata Tuhan tadi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau dia menyangka gaib, nah sangkanya berarti Tuhan itu gaib juga. Nah, artinya mendahului kadar dan kadar Allah belum lagi terjadi, sudah didahului. Itulah kita tadi. Padahal menyebutkan insya Allah kalau Tuhan tadi mengizinkan. Nah, kalau Tuhan mengizinkan lalu disebut insya Allah. Kemudian tadi kembali kepada Ibnu Abdillah menerangkan bahwa Syekh Abu Hasan Sajili pernah berkata, waktu seorang hamba hanya terbagi kepada 4. Jadi ada waktu menderita, waktu taat, dan waktu maksiat. Dan setiap waktu itu harus dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berada pada masa waktu berbuat taat, hendaknya ia memandang ketaatan itu merupakan karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan hidayah dan taufik kepadanya. Karena Allah telah memberikan hidayah dan taufik kepadanya. Dengan semua itu ia dapat melaksanakan ketaatan. Dan barang siapa waktunya dalam maksiat, dalam keadaan maksiat, maka ia hendak bersegera memohon ampunan dan bertobat kepada Tuhannya. Dan barang siapa waktunya mendapatkan nikmat dan berbahagia, hendaklah ia mensyukuri nikmat tadi dan meletakkan nikmat itu pada tempatnya. Dan barang siapa yang waktunya menderita, ia hendaklah bersabar dan rela menerima qada dan kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi kaum sufi menggambarkan waktu itu adalah laksana pedang, karena waktu itulah yang memotong usia daripada manusia. Kalau sebagian besar usia dipergunakan untuk berbuat baik, berarti terpotonglah masa kejahatannya. Apa itu hikmahnya tadi? Nah, jadi kaum sufi menggambarkan waktu itu laksana pedang. Dulu engkau tak mengenal Allah, engkau selalu ria beribadah. Ria aja beribadah, hendak acara apa aja pasti ria, sudah bila kadakan Allah. Hendak minta pandang orang, hendak minta lihat orang, hendak minta dengar orang. Tiap-tiap amal ibadah. Kalau tidak,
Beribadah karena apa? Karena ada kecintaan akan surga, mencari mengumpulkan pahala yang banyak, takut akan neraka. Nah, itu diri kita. Nah, sadarkah diri kita tadi? Nah, kita melewati masa waktu yang demikian tadi. Nah, masa waktu yang demikian kan terjadi pada diri kita. Dulu kita beribadah kepada Allah, mengharap surga, takut neraka, nah, takut dikatakan kawan dan lain sebagainya. Beribadah tadi karena ada tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tujuan lain beribadah, bukan tujuan beribadah tadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya menggambar waktu tadi, kaum sufi menggambarkan waktu itu laksana pedang. Nah, jadi waktu yang memotong usia manusia. Salah-salah kita meninggal dalam keadaan maksiat, salah-salah kita meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Masih ingat kemarin lagi kecil kita taat beribadah, dibimbing, dibina waktu kecil. Udah dewasa taat beribadah, menjelang aja, nah, lalu kita maksiat dengan Allah karena kita kadang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena memang ketentuan waktu kita adalah ahli neraka juga. Nah, dasar ahli neraka. Nah, jadi bila kita kadang mengenal Allah, lalu berpotensi diri kita tadi maksiat dengan Allah tadi. Jadi yang namanya maksiat tadi adalah daripada riya, ujub, sum'ah, syirik. Ini yang dinamakan maksiat dengan Allah. Bukan hanya berjudi, berzina, tapi maksiat yang disebutkan, maksiat yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu. Nah, maksiat tadi seperti melangkahkan kaki tidak karena Allah. Artinya ada pengharapan lain. Ketika berjalan minta dipandang orang gagah perkasa. Nah, ketika berjalan aja langkah kaki tadi. Langkah kaki karena sesuatu selain daripada Allah, maka maksiatlah yang terjadi. Jadi waktu tadi memotong tadi, dipotong oleh waktu. Seandainya kita mati gara-gara melangkah aja, maka pedang waktu tadi menebas, mati kita dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu. Begitu pula penglihatan kita bisa ditebasnya oleh waktu. Jika engkau melihat bukan karena Allah, perkara melihat aja, nah, lalu dibawa beribadah sama aja. Melihat biasa, nih melihat biasa dalam keadaan tidak sholat, dalam keadaan tidak berzikir, melihat aja nih, mata tadi melihat sesuatu tidak karena Allah, maka ini maksiat juga. Maka tergolong waktu bermaksiat pula dengan Tuhan lantaran perkara mata aja. Maka melihat itu karena aku, karena diperintahkan oleh aku, jar Tuhan, mata tadi. Nah, tapi kalau sudah kenal Tuhan tadi, nah itulah tadi sudah merasa kenal dengan Tuhan, nah ampih. Maka gunakan waktu tadi, masamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu tadi akan memotong usia daripada manusia. Kalau sebagian besar usianya digunakan untuk berbuat baik apa? Nah, berbuat baik itu adalah panahnya segala sifat-sifat buruk, akhlak tercela. Jadi yang namanya panah itu hilangnya di diri kita itu, lenyapnya di diri kita itu sifat-sifat buruk dan tercela. Sifat buruk apa? Ya riya, ya ujub, ya sombong, ya takabur, ya sum'ah, merasa berbangga diri dengan amal ibadah yang dikerjakan,
atau takjub dengan amal yang kita kerjakan sendiri dan lain sebagainya. Itulah yang digolongkan dengan penyakit hati pada masa waktu sekarang. Jadi waktu yang kita pikirkan nih sekarang, waktu kita nih, apakah kita mensekutukan Allah kah? Tidak. Merasa tidak ujub ria, berarti kita masih ujub ria. Jadi bila diri kita tuh masih merasa ujub, merasa ria, itu masih lagi diri kita. Atau bila kita beribadah, menuntut ilmu, masih lagi malu, masih lagi ada tujuan lain selain daripada Allah, maka tujuan ibadah tadi itu bernilai ria juga, masih ria juga lagi. Masih ujub juga diri tadi. Maka gunakanlah waktu kesempatan tadi untuk benar-benar bersungguh-sungguh menuntut ilmunya Allah. Sekiranya ma'rifatmu benar-benar sampai kepada pemilik ma'rifat, sekiranya hakikatmu sampai kepada pemilik hakikat, sekiranya syariatmu sampai kepada pemilik syariat, begitu pula hakikatmu tadi sampai kepada sang pemilik hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang sufi mempunyai pandangan tertentu terhadap waktu. Seorang sufi harus bersikap dinamis terhadap waktunya, yang artinya ia harus mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sepanjang waktunya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan tadi Pak, akhlak dan budi pekerti mulia. Ingat, seorang salik itu ketika akhlaknya buruk, itu menunjukkan betapa jauhnya dirinya dengan Tuhannya. Ketika akhlak kita buruk, itu menunjukkan betapa buruknya, betapa jauhnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak tadi menunjukkan jauh dekatnya hubungan diri seorang salik dengan Tuhannya, yaitu akhlak. Semakin buruk akhlak seorang salik, maka menunjukkan semakin jauh dirinya dengan Tuhan. Semakin jauh dirinya dengan Tuhan. Jadi bukan kita yang mengatur yang masa akan datang, tetapi daripada Tuhanmu juga, kehendak dan keinginan Tuhanmu. Ada ini kehendak dan keinginan kita, hancur dunia ini tadi. Kalau kehendak dan keinginan si manusia ini tadi, apalagi yang lupa dan lalai kepada Tuhannya, itu hawa nafsunya aja nggak belajar nuntut, kada berikit juga ilmunya. Artinya nempel di telinga kanan, keluar telinga kanan, kada masuk juga. Itu akhirnya kada paham-paham, pandirnya aja, bicaranya aja ngerti paham, tapi kada masuk, kada meresap juga. Karena itu mereka melarang selalu memikirkan masa yang lampau. Jadi masa lampau jangan diingat-ingat, jangan dikenang-kenang yang sudah berlalu. Karena akan menimbulkan sifat pesimis dan juga menyibukkan kita sehingga lupa kita berbuat dan mengisi waktu sekarang. Dan juga mereka melarang memikirkan waktu yang akan datang, karena akan dapat melalaikan kita berbuat untuk waktu sekarang. Karena itu seluruh daya sesungguhnya dikerahkan untuk mengisi masa yang sekarang. Jangan menunggu besok, jangan memikirkan yang telah lampau atau masa yang telah lalu. Nah, jadi kembali kita kepada surah Al-Asr tadi. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran.
Di antaranya hikmahnya, gunakanlah masa yang sekarang ini, napas yang sekarang ini untuk abdi. Mana yang abdi? Tubuh, hati, nyawa, roh, dan akuan diri tadi sepenuhnya abdi, taat kepada Tuhan tadi. Ketika duduk, berdiri, berjalan, keadaan masa sekarang nih, duduk, berdiri, berjalan, berbaring, ingat dengan Tuhan tadi. Ingat dengan Tuhan tadi. Masa duduk, mana Tuhan tadi? Nah, aku dekat, aku lebih hampir daripada urat leher. Jadi gunakanlah masa sekarang nih, waktu duduk nih. Nah, bahkan waktu engkau bicara, jangan lupa dengan aku, kata Tuhan. Waktu kita bicara tadi, nah, waktu kita berkata tuh jangan lupa dengan Tuhan. Waktu kita jalan, jangan lupa dengan aku. Ingat dengan aku. Jadi kalau hendak selamat, ingat aku, kata Tuhan. Jangan lupa dengan aku. Maka kalau kada hendak rugi, taat dengan aku. Artinya engkau percaya, nah, taat dengan aku tadi. Ketika disuruh berdiri, berdiri. Ketika disuruh berjalan, berjalan oleh Tuhan. Jangan mikirkan kenapa Tuhan menyuruh aku berjalan ke pasar, kenapa Tuhan menyuruh aku ke ladang, nah, kenapa Tuhan menyuruh aku bekerja ini dan itu, kenapa Tuhan menyuruh aku berzikir, kenapa Tuhan menyuruh aku sholat. Jangan engkau pikirkan itu. Tugasmu hanya menjalankan perintah. Nah, tugas kita tuh hanya menjalankan perintah. Padahal masa dan waktu yang kau tak gunakan tadi yang membuat engkau rugi sendiri. Masa sekarang kau diperintah Tuhan tidak taat. Ini yang bikin kita rugi tadi. Nah, selalu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi percaya kepada Tuhan tadi. Apapun yang diperintahkannya tadi, seperti katanya berdiri, berdiri. Maka para wali Allah tadi jarang bicaranya, sedikit bicaranya, banyak bekerjanya. Nah, jadi mereka sedikit bicaranya, banyak amalnya tadi yang dikerjakan. Memang kalau secara syariat lahiriah kita lihat seperti orang yang tak memiliki amal sama sekali. Padahal duduknya, berjalannya, bicaranya karena Tuhannya. Jika dirinya tidak diperintahkan Tuhannya, maka dia tak bicara. Dia menggunakan masa sebaik-baiknya. Masanya sekarang itu di jalan Allah. Misalnya dia bercakap, cakap A, B, itu karena perintah Tuhannya, bukan karena kehendak dirinya. Ketika dia hendak duduk, hendak berjalan, hendak minum, dan sesuatu hal kecil yang kita pandang, padahal mereka tadi bertakwa kepada Tuhannya. Seolah-olah kita lihat bertakwa itu hanya sekadar zikir, nah, bertasbih, itu pandangan kita. Padahal membaca subhanallah, sampaikan yang mana pemilik subhanallah itu, yang mana misalnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mana orangnya, itu yang disampaikan. Tak perlu juga kita bersuara nyaring, suara lantang. Yang kita tuju itu pemilik subhanallahnya, pemilik kul huwallahu ahad, pemilik keesaan itu mana. Ini yang kita capai, ini yang kita tuju. Dan masa yang kita bacakan panjang lebar tadi, masa itu yang sekarang ini yang digunakan. Bukan adakah mengenal Tuhan, sudahkah, belumkah. Masa sekarang ini yang kau gunakan bagus-bagus tadi. Ini sekarang. Kalau masa dulu jangan dikenang-kenang lagi. Ini yang sekarang dipelihara. Ketika kita melangkah itu karena Allah. Yang sekarang nih, kita bernapas sekarang nih, ini yang jaga. Kalau masa dulu taat, takwa, itu masa yang dulu. Kalau sekarang maksiat, mati, apa yang diterima diri. Jadi gunakanlah masa kita sekarang ini di jalan Allah.
ketika kita melangkah itu karena Allah, bukan bicaranya, tetapi amal pekerjaannya daripada ilmu tuh yang lebih penting daripada sekadar bicara makrifatnya. Amalnya nih yang sekarang yang kita kerjakan tuh berjalan. Annani la ilaha illa anna fabudni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain daripada aku, maka dirikanlah solat untuk mengingatku. Bukan hanya solat saja, bukan hanya zikir saja, ingat dengan Tuhan. Sekarang pun kalau nunggu masa solat yang sekarang, bagaimana nasibnya yang sekarang? Kalau nunggu zikir, nah, ketika habis sholat, sekarang ngapain? Apakah sekarang tidak ingat dengan Tuhan? Ketika berjalan, makan, minum, apakah lalai dengan Tuhan? Ini yang rugi. Artinya masa kita lalai dengan Tuhan, masa kita tidak bertakwa dengan Tuhan. Jadi apa-apa saja yang dikehendaki Tuhan pada masa sekarang, nah, itu yang dikerjakan. Bisa disuruh diam dengan Tuhan, bisa disuruh bicara, disuruh makan, minum. Manusia ini taat. Mana manusia ini lahir dan batin ini manusia. Yang jadi raja manusia ini aku, kata Tuhan, Malikin Nas. Nah, jadi ketika kita tadi menggunakan masa si manusia ini, masa dirinya sekarang di dunia, masanya sekarang, maka gunakanlah masa ini di jalan Allah. Jadi perkara ingat dengan Tuhan bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, tapi dalam setiap masa dan keadaan. Nah, jadi bicaramu, melihatmu, nah, diperintahkan Tuhanmu tadi ketika kaki melangkah sama. Maka tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita mengingatkan, bertakwa kepada Allah tuh setiap waktu dan setiap keadaan, tidak terikat ruang dan waktu, takwa dengan Tuhan. Begitu pula ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, jangan berwaktu, jangan bermasa. Nah, mengingat Tuhan dari setiap waktu dan keadaan. Jangan cuma waktu maghrib, waktu isya, selebihnya lalai dengan Tuhan. Jadi waktu tadi sepanjang waktu seumur hidup tadi. Nah, lalu waktunya mana? Nih waktu yang sekarang ini saja yang dipikirkan. Waktu isya tadi, waktu maghrib, waktu zuhur, asar, jangan diingat. Nih yang ini aja lagi. Yang sekarang ini yang kita urus, yang sekarang ini kita rawat. Jangan mikirkan sangu yang akan datang. Sangu tuh bekal yang akan datang. Ini yang sekarang nih yang diurus. Nah, katanya mengumpulkan perbekalan dulu, banyak-banyak amal. Nah, ya Kabas Nawi, ini yang sekarang nih yang gunakan, turun naik napas. Nah, jadi antara napas yang telah lalu, napas yang sekarang, dan napas yang akan datang, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tergolong manusia yang rugi, manusia yang lalai kepada Tuhan. Jadi manusia yang rugi adalah manusia yang tidak bisa menggunakan waktu dan kesempatannya sekarang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan masa yang akan datang ataupun masa yang telah lalu, tapi adalah yang menggunakan masanya yang sekarang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.